Turun harga. Dulu harganya di atas 1 jutaan, bahkan setara dengan harga MN128. Tapi sekarang harganya sudah menjadi 900 ribuan aja. Apakah layak RC ini disebut dengan RC Adventure di bawah 1 juta terbaik? Sampai dengan pertengahan tahun 2025 ini, langsung aja kita bahas. Kilas info teman-teman, beberapa RC yang udah gue review biasanya gue jual dengan harga lebih murah di Tokopedia gue. Cek link di deskripsi siapa tahu available. Banyak faktor yang bikin aku tertarik banget sama MN168 ini. Salah satunya adalah official license, bodinya itu udah official license dari Range Rover Classic 3 pintu. Dimana aku pernah review Range Rover Classic 3 pintu dan 5 pintu yang skala 1/10. Dan tentu itu harganya 10 kali lipat bahkan 15 kali lipat dibanding RC Mini ini. Dan MN168 ini hadir dengan harga 900 ribuan aja. Dengan spesifikasi yang sudah mumpuni dan layak pakai. Kita ngobrol soal bodinya dulu teman-teman. Kalau untuk bodinya yang tadi udah aku bilang, dia official license dari Range Rover. Bentuknya Range Rover Classic 3 pintu dengan 3 varian warna. Ada warna kuning ala-ala Camel Trophy gini, ada warna biru muda, dan ada warna biru tua ala-ala Trans British America Expedition. Itu cakep, ganteng, parah. Tentunya ini udah hard body ya teman-teman. Artinya ini udah keras, bukan plastik yang ecek-ecek. Dari eksteriornya lampu jelas nih, udah realistik banget. Sen kanan, sen kiri juga bisa. Kap juga bisa dibuka. Eksteriornya detail parah. Part-part kecil di bagian eksterior juga diperhatikan. Apalagi kalau kalian buka interiornya, kalian bakal kaget. Detailnya, juara teman-teman. Dari dashboardnya itu elegan parah. Warnanya itu warna coklat atau warna krem tua kayak gini. Membuat seakan-akan menegaskan kalau RC ini tuh di zaman dulunya ini mobil yang sangat elegan. Dan yang jelas pintunya ini udah bisa dibuka. Tapi pintu depannya aja, kanan kiri. Untuk pintu belakang belum bisa dibuka ya teman-teman. Itu aja dari bodinya, karena rata-rata RC zaman sekarang bodinya itu bener-bener bagus. Langsung aja kita bahas kitnya. Kita mulai dari bannya dulu nih yang nampak dari luar. Untuk rodanya dia menggunakan velg udah bedlock tapi plastik. Ukurannya 1,9. Biasanya velg ini digunakan untuk RC 1/10, tapi dipakai untuk RC 1/12. Ukuran bannya di 70 mili. Ini udah soft banget. Dan yang bikin aku heran, di RC yang gue review, di unit yang gue dapet, 4 roda gue udah cek. 4-empatnya nggak dapet foam. Padahal tahun lalu gue nonton channel-channel yang lain, gue nonton review yang lain, bahkan di websitenya, di rodanya itu dapet foam. Tapi kenapa RC yang gue dapet, karena gue baru beli beberapa hari yang lalu, nggak ada foamnya sama sekali. Tapi it's okay, nggak masalah. Next, lanjut kita bahas ke sasisnya. Ini yang gue suka dari MN dan WPL ya. Di skala 1/12, mereka sudah menggunakan sasis metal teman-teman. Enak untuk kalau kalian pengen upgrade, tinggal beli partnya aja. Udah plug and play, tinggal pasang-pasang aja, nggak usah custom-custom terlalu banyak. Pertama kali gue lihat komposisi kitnya nih dari motor, dari ESC, dan gue kaget nih ternyata receiver dan ESC-nya itu udah dipisah. Untuk ESC-nya dia menggunakan 10 ampere dan klaimnya dia sudah waterproof. Tapi gue saranin bagusnya di waterproof ulang aja. Kemudian untuk receivernya dia udah pisah, dia udah nggak gabung sama ESC-nya. Jadi RC ini memang udah disiapkan buat upgrade-upgrade-nya tuh udah dipermudah. Kalian kalau pengen upgrade ESC-nya aja, ya bisa, nggak usah ganti remote-remote-nya. Atau kalau kalian pengen ganti remote-nya, ya udah enak, nggak perlu ganti ESC. Karena ESC dan juga receivernya dia udah pisah. Kalau dilihat dari tenaganya, dia udah menggunakan dinamo atau motor 280 strong magnet. Motornya udah cakep, dia udah motor yang dipakai di MN82,
Tenaganya udah dapet, smoothnya juga udah dapet. Apalagi dia pakai ESC terpisah 10 ampere. Tapi beberapa hal yang harus diperhatikan dari part-part utamanya nih. Misalkan di gearbox, dia masih pakai gearbox yang sama dengan seri adiknya nih, MN82 dan MN yang lainnya. Gearboxnya biasa, dalemannya itu masih plastik, cuman pinion dari motornya aja yang masih menggunakan metal. Sisanya menggunakan plastik. Jadi untuk gearnya ini rawan untuk hancur. Tapi jangan sedih dulu teman-teman, karena MN168 ini dia udah pakai terobosan baru. Satu-satunya MN di bawah harga 1 juta yang sudah menggunakan gardan portal. Ya bener, gardan portal. Dia udah nggak pakai gardan straight lagi atau gardan yang lurus. Dia pakai gardan portal. Biar ground clearance-nya itu lebih tinggi. Dan yang terpenting nih teman-teman, gearnya dan semua part yang ada di gardan ini dia udah menggunakan metal. Gear metal, bearingnya juga udah metal, semuanya juga udah metal. Kecuali housingnya aja nih, housingnya masih menggunakan plastik. Untuk link rodnya itu juga masih menggunakan plastik, sama dengan seri MN-MN sebelumnya. Dan untuk kopelnya, dia pakai yang sama dengan kopel di series MN82. Masih menggunakan bahan plastik. Untuk shocknya, dia sudah upgrade parah teman-teman. Dia sudah menggunakan metal oil shock, bisa di-adjust ketinggian atau keempukan shocknya, dan juga bisa diisi oil, bisa diisi oli. Jadi dia udah kayak shock kelas Hubi. Bisa empuk, pokoknya bisa disetting. Panjangnya 70 mili. Dan untuk keadaan original kayak gini, udah lumayan enak. Tinggal setting dikit aja, shocknya udah bisa dimain. Secara keseluruhan, MN168 ini sudah hampir sempurna untuk RC di harga di bawah 1 jutaan. Tapi ada beberapa kekurangan yang menurut gue setelah gue coba off-road, gue coba berbagai tantangan, dan ya, akhirnya gue menemukan beberapa kekurangan. Dan kekurangan yang paling signifikan yang aku temukan dari RC MN nih, khususnya MN ya, karena WPL itu jarang lah ada yang kayak gitu. Dari MN itu tuh dia pelit servo. Untuk servo di MN168 ini dia sudah waterproof. Dia sudah waterproof tapi kekuatannya cuma 17 gram. Yang gue sayangkan kenapa? Di servonya itu selalu kalau beloknya itu tuh dikit banget, kayak pelit banget gitu loh. Sedangkan di saingannya di WPL itu beloknya bisa lebih patah ya, lebih patah dikit ya, nggak patah banget lah, tapi bisa lebih patah WPL dibanding MN. Nggak tahu kenapa nih, MN tuh kalau ngasih dia belok tuh dikit banget, dan itu yang bikin gue merasa kalau itu tuh sebuah kekurangan. Tapi untuk overall, dia sudah bagus banget. Untuk playtime-nya atau durasi bermain, dia bisa sampai 30 menit sampai 1 jam, tergantung cara kita mainnya. Dan untuk jarak kontrol remote, dia sudah jauh, udah bisa 100 meter. Tapi mana ada orang yang main RC Adventure kayak gini, mainnya dari jarak 100 meter. Maksimal banget pasti main dari jarak 10 meter. Karena kalau udah 100 meter itu nggak bakal kelihatan teman-teman, yakin dah, percaya. Jadi kesimpulannya, dengan spesifikasi yang paling gila dibanding RC-RC di bawah 1 jutaan lainnya, ya secara dia paling mahal, hampir 1 juta kalau dibandingin dengan RC-RC di bawah 1 jutaan lainnya. Untuk di pertengahan tahun 2025 ini, ya memang dia rajanya RC Adventure di bawah harga 1 juta. Karena pesaing terdekatnya nih, MN86KS itu udah goib, udah susah banget ditemukan di marketplace. Kalaupun ada, biasanya harganya digoreng-goreng di atas 1,5 juta lah mungkin, karena itu memang kit legend. Kitnya enak lah, setara dengan MN128. Jadi buat teman-teman yang pengen beli MN168 ini, silakan aja, terutama buat pecinta mobil klasik seperti Range Rover klasik ini. Tapi menurutku, kalau kalian memang pecinta RC dan pengen ngejar performance, tabung aja dulu, tunggu 200.000 lagi, udah kebeli MN128. Dan menurutku pribadi, dibanding MN128, jauh lebih bagus MN128. Ya memang lebih mahal MN128 ya. Cuman kalau dibandingin untuk performanya, ya menurutku mending tabung aja dulu, kumpulin tambah 200.000 untuk beli MN128.